Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi. Dan semoga Allah selalu memberikan kita nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat keselamatan, sehingga kita bisa menjalani aktivitas dengan lancar. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen Dr. Hardanto Rahman, SPDI, MPD, karena telah memberikan tugas ini sehingga saya bisa menceritakan siapa saya dan dari mana asal-usul saya. Langsung saja perkenalkan, nama saya Maharani, namun lebih sering dipanggil Maya. Saya lahir di sebuah desa, tempatnya Desa Batumuni, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 12 Desember 2002, yang mana sekarang kabupaten ini sangat terkenal akan bawang merahnya. Saya lahir dan dibesarkan dari pasangan Ibu Runi dan Bapak Hamsa. Namun sayangnya sang bapak telah lebih dulu menghadap Sang Pencipta beberapa tahun lalu. Terkadang saya iri dengan teman-teman yang masih memiliki orang tua lengkap. Akan tetapi itulah takdir dan kita tidak bisa merubahnya. Saya merupakan anak terakhir dari 6 bersaudara. Orang mengatakan bahwasanya anak bungsu ialah anak yang paling disayang dari saudara-saudaranya yang lain. Namun hal itu tidak berlaku di keluarga saya, karena menurut saya kasih sayang yang diberikan oleh orang tua itu semuanya sama rata dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Saya memulai pendidikan di Taman Kanak-kanak pada tahun 2007 dan keluar pada tahun 2008. Pada tahun yang bersamaan saya melanjutkan pendidikan pada tingkat sekolah dasar, tepatnya di SDN 59 Garoting. Jarak antara rumah dengan SD saya kurang lebih 1 km, dan menurut saya pada saat itu jarak ini cukup jauh untuk ditempuh, apalagi dengan berjalan kaki setiap harinya selama 6 tahun. Namun saya tidak pernah merasakan lelah, karena saat pergi maupun pulang sekolah saya tidak pernah sendiri, selalu ada teman sebaya yang senantiasa menemani. Lelahnya perjalanan dan panasnya matahari selalu tertepiskan dengan canda tawa yang diciptakan dalam perjalanan. Pada tahun 2014 merupakan tahun kelulusan saya di SD dan saya melanjutkan pendidikan di salah satu SMP, tepatnya SMP 1 Anggeraja. Jarak antara rumah dan SMP yang saya tempati saat itu lebih jauh lagi, kurang lebih ada 8 km. Pada saat itu saya sangat merasa kebingungan bagaimana cara saya berangkat pergi sekolah, karena pada saat itu saya belum bisa mengendarai sepeda motor dan kakak-kakak saya sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Karena ada salah seorang tetangga saya yang satu sekolah, akhirnya saya berangkat dan pulang sekolah bersamanya selama 2 tahun lebih. Pada saat tahun kedua tersebut, saya mulai memberikan diri untuk belajar mengendarai sepeda motor. Awalnya saya sangat bersemangat, namun di tengah-tengah proses belajar, saya mulai bosan dikarenakan saya sering sekali terjatuh dan tak jarang saya masuk ke dalam semak-semak. Pada tahun ketiga, saya memberanikan diri untuk mengendarai sepeda motor, karena tetangga saya sudah lulus dan tidak ada lagi yang bisa mengantar saya ke sekolah, ditambah lagi dengan adanya les sore menjelang ujian. Pada tahun 2017, saya lulus dari SMP dan langsung melanjutkan pendidikan di salah satu SMA terkenal di Kabupaten Nrekang, yakni SMA 1 Nrekang. Karena telah berani mengendarai motor sendiri, saya sudah tidak risau lagi siapa yang akan mengantar saya ke sekolah pada saat SMA. Di SMA saya memiliki banyak teman yang beda kecamatan juga bersekolah di sana. Masa-masa SMA merupakan masa-masa yang paling berkesan bagi saya. Namun begitulah orang-orang, people come and go. Semua ada masanya. Menjelang kelulusan, saya mendapatkan informasi bahwa saya lulus seleksi untuk mengikuti jalur SNMPTN. Saya sangat bersemangat dan saya tak berhenti-hentinya untuk berdoa semoga saya bisa lulus melalui jalur SNMPTN ini. Sembari menunggu pengumuman SNMPTN, saya mencoba mendaftar
di beberapa perguruan tinggi, salah satunya Politeknik Negeri Ujung Pandang. 2 kali saya mendaftar, namun 2 kali juga saya tidak lulus. Begitu pula dengan jalur SNMPTN, ternyata saya tidak lulus. Saya sangat merasa putus asa, namun saya memiliki 2 orang sahabat yang tak henti-hentinya memberikan dorongan dan juga menyemangati. Tibalah pada saat masa kelulusan. Pada tahun 2020, saya mencoba mendaftar lagi di UNM melalui jalur SBMPTN. Selang beberapa minggu, pengumuman akhirnya keluar. Namun ternyata juga bukan rezeki saya dan tidak lulus seleksi. Saya sangat merasa down pada saat itu, namun dukungan dari keluarga tidak pernah berhenti. Karena kan adanya rasa patah semangat, pada saat itu saya mulai ragu untuk mendaftar di universitas lain, dikarenakan saya takut jika saya tidak diterima lagi. Akhirnya berkat konsultasi dengan beberapa teman, saya memberikan diri untuk mendaftar di salah satu universitas Muhammadiyah, yakni Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada saat itu saya mengambil jurusan pendidikan matematika dan ternyata saya lulus. Mendengar informasi bahwa saya lulus di pendidikan matematika di Universitas Muhammadiyah Makassar, kakak saya kurang setuju. Akhirnya dia menyarankan saya untuk mendaftar melalui jalur mandiri di Universitas Negeri Makassar dan mengambil jurusan PGSD. Pada saat itu saya ragu apakah saya akan lulus atau tidak. Karena kebetulan dari kecil cita-cita saya adalah menjadi guru, akhirnya saya mencoba. Itu pun saya tidak berekspektasi terlalu tinggi apakah saya lulus atau tidak. Tibalah pada saat pengumuman. Setelah saya mengecek daftar-daftar kelulusan, saya lulus di jurusan pendidikan guru sekolah dasar, tepatnya kelas BC 93. Begitulah mengapa saya bisa sekarang berkuliah dengan jurusan PGSD. Awalnya saya tidak mau, tetapi karena arahan dari kakak sehingga saya mengambil jurusan ini dan sekarang sudah semester 6. Itulah sedikit tentang kisah hidup saya. Sebenarnya masih banyak yang belum saya ceritakan, namun karena durasi kali ini sudah cukup panjang, kita akhiri dan semoga kita bisa bertemu sehingga saya bisa menceritakannya secara langsung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.